أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling murajaah, untuk kita saling mudarasah tentang ilmu yang sangat mulia di atas muka bumi ini, ilmu tentang asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas kita ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya kajian lewat Zoom ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita sebetulnya ingin menyampaikan tentang biografi al-muallif sebagaimana biasanya kita kalau mengkaji kitab. Namun karena keterbatasan waktu juga, insya Allah al-muallif minal masyhurin, ya, termasuk yang masyhur dengan keilmuannya, dengan akidahnya, la yakhfa alaikum insyaallah taala. Ya, insyaallah semua tahu siapa Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, salah satu ulama as-salafiyin, ulama dakwah salafiyah di abad ini, yang alhamdulillah ya sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ya kita alhamdulillah sempat bertemu 2 kali dengan beliau ketika di Masjid Al-Haram bulan Ramadan waktu i'tikaf. Beliau menyampaikan sekitar tahun 2000 insyaallah, ya sekitar tahun 2000 atau 1999 lah kurang lebih, awal kita masuk Jamiah Islamiyah di Masjid Haram waktu i'tikaf. Beliau memberikan kajian, alhamdulillah kita ikut beberapa kajian beliau di Masjid Haram. Kemudian tahun itu juga kita bertemu dengan beliau di musim haji, ya, di Masjid Al-Khaif. Ya, kemudian tahun berikutnya beliau sudah sakit-sakitan. Kemudian ya, tahun berikutnya beliau meninggal dunia rahimallahu ta'ala. Intinya sekali lagi, insya Allah semuanya paham, semuanya mengenal sosok Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, yang sekali lagi termasuk ulama dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah di abad ini, murid dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, murid dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullahu ta'ala.
Muqaddimah kita mulai dari wa ba'du, ya, wa ba'du. Kata beliau, sesungguhnya iman terhadap nama-nama dan sifat Allah termasuk salah satu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada arkanul iman yang sita. Iman kepada Allah, kata beliau, mencakup 4 hal. Ini insyaallah sudah antum pelajari juga. Iman kepada Allah mencakup 4 hal, mengimani wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tentang asma wa sifat adalah bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah adalah asyraful ulum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah di awal muqaddimah syarah Aqidah Tahawiyah yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Jadi harus diyakini terlebih dahulu. Kita sekarang ini belajar ilmu yang paling mulia. Karena ilmu ini berkaitan dengan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau tegaskan lagi, manzilatul ilmi bi asma'illah wa sifatih minad din. Kedudukan ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah. Kata beliau, tauhidullah bihi ahadu aqsami tauhid tsalatsa. Tauhid asma wa sifat salah satu bagian daripada 3 bentuk tauhid. Dan pembagian tauhid menjadi 3 itu adalah pembagian yang berdasarkan istiqra. Ya, istiqra itu kurang lebih artinya penelitian di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan pembagian ini sudah ada jauh sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, maka sungguh dusta kalau ada yang mengatakan yang mengarang pembagian tauhid menjadi 3 adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Pembagian tauhid menjadi 3 ini sudah ada sejak zaman imam-imam yang 4. Di antaranya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan, wallahu yud'a min a'la la min asfal, fa innal asfal la yaliku birububiyatihi la uluhiyatihi. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahwasanya Allah itu ada di atas yang kita berdoa kepadanya, bukan di bawah. Karena di bawah itu tidak layak dengan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi pembagian tauhid menjadi 3 ini sudah ada sejak zaman para imam-imam yang 4. Ya, di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yang paling senior di antara 4 imam madhab tersebut. Sekali lagi ini membantah tuduhan dusta ahli bidah yang selantiasa mengkambing hitamkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Dan sekaligus mengingatkan ya kita sekarang ini untuk lebih termotivasi belajar tauhid asma wa sifat karena di luar sana ahlul bidah gencar untuk menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Ya. Sekali lagi ini untuk selain kita punya keyakinan ilmu ini ilmu yang paling mulia, kedua yang memotivasi kita lebih lagi mempelajari hal ini adalah karena banyaknya syubhat-syubhat dari ahli bid'ah tentang masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal untuk menjaga diri kita. Jangan sampai terkena syubhat. Dan kalau bisa kita bantah mereka sesuai dengan kemampuan. Kemudian kata beliau, wala yumkin ahadan an ya'budallah 'alal wajhil akmal hatta yakuna 'ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifati. Orang itu enggak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya sampai dia betul-betul paham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah memuji para ulama dengan firman-Nya, innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama.
Kenapa demikian? Karena mereka yang paling paham tentang tauhid asma wa sifat. Man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Orang yang lebih kenal tentang Allah, maka dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antaranya para ahli ulama, mereka yang paling paham tentang tauhid asma wa sifat. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dibawakan oleh beliau firman Allah surat Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang al-husna, yang paling baik, yang paling indah. Ini insya Allah akan kita bahas lagi pada pembahasan berikutnya. Kaidah yang pertama tentang kaidah asma wa sifat. Kemudian kata Allah, fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya yang al-husna tadi. Kemudian di sini beliau akan menyampaikan apa makna fad'uhu biha. Di situ ayat itu ada dua potongan. Walillahil asmaul husna. Ini akan kita bahas pada kaidah pertama ini insyaallah taala sebentar lagi. Kemudian bagian yang kedua, fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya yang al-husna. Apa makna fad'uhu biha? Ini dibahas oleh beliau. Nah, makna fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadza yashmal du'a al-mas'alati wa du'a al-ibadah. Kata-kata doa dalam istilah para ulama itu ada dua macam. Doa masalah, kalau kita terjemahkan doa langsung minta. Ya. Meminta sesuatu apapun kepada Allah. Doaul mas'alah. Doaul su'al. Kemudian yang kedua, doaul ibadah. Ya, doa yang terkandung dalam ibadah itu sendiri. Permintaan yang terkandung dalam ibadah itu sendiri. Kemudian beliau perinci, fadu'aul mas'alah artinya antuqaddim baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban. Yaitu engkau langsung minta kepada Allah lewat nama-namanya yang sesuai dengan permintaan. Ini termasuk adab dalam berdoa kepada Allah. Yaitu meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang sesuai dengan permintaan Anda. Ya, contoh di sini, Anda ingin meminta kepada Allah ampunan, maka sebut nama Allah, ya Ghafur ighfirli. Ya, Anda minta rahmat Allah, Anda sebut nama Allah, ya Rahim, ya Rahman irhamni. Ini termasuk salah satu adab kepada Allah ketika berdoa. Jangan mengatakan misalnya, ya Ghafur, ya ahlikil kafara misalnya. Wahai zat yang maha pengampun, azablah orang-orang kafir misalnya. Ini nggak connect. Ya. Jadi kata para ulama, selayaknya kalau kita memohon kepada Allah, lewat nama-namanya, sesuaikan dengan permintaan kita. Ya alim, alim nih. Ini namanya doaul mas'alah. Engkau menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan. Itu makna fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Kalau kita misalnya tidak tahu kecocokan nama dengan permintaan kita, minta dengan nama Allah yang lebih umum. Ya Allahumma, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ini nama-nama Allah yang umum. Silahkan Anda minta apa saja. Cuma memang ada nama-nama yang itu selayaknya dicocokkan dengan keinginan permintaan kita. Ya Aziz, misalnya antum sebut nama Allah, ya Aziz, ahlikil kafar, zat yang maha perkasa, hancurkan orang-orang kafir. Ya Aziz, ahlikil zalimin misalnya. Jangan dibalak-balik, mintanya lembut yang disebut nama Allah yang istilahnya keras, ya. Atau tadi
meminta kekerasan untuk kebinasan orang kafir, tapi menyebut nama Allah yang lemah lembut, ya Latif, ya Rahman, nggak cocok. Nanti akan ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kalau kita kisahkan, ada seorang Arab Badui. Ini sebenarnya pembahasan berikutnya itu apa kita sebutkan sekarang. Ada orang Arab Badui mendengar, kalau istilah kita santri lagi hafalan Al-Quran. Sampai surat Al-Ma'idah. Ya, seperti antum, Masya Allah, hafal Quran ya. Sampai saya murojaah surat Al-Ma'idah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Wallahu ghafurur rahim. Itu santrinya lagi murojaah. Ada orang Arab Badui yang di atas fitrah salimah, yang paham betul seluk-beluk bahasa Arab. Orang Arab Badui ini orang umum sebetulnya. Dia nggak hafal Al-Quran. Tapi dia paham uslub Al-Quran, paham uslub bahasa Arab. Dia mencium bau yang nggak sedap dari hafalan santri tadi. Kata orang Arab Badui tadi, itu salah hafalanmu. Santrinya masih ngeyel, inti ini siapa? Ana sudah Ustadz tahfidz Quran, ya, atau ana santri hafidz Al-Quran. Santri tadi murojaah lagi, ya, diulangi lagi dari awal. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kalaminallah wallahu azizun hakim. Baru sadar dia, oh iya, ternyata dia keliru. Orang Arab Badui tadi, kenapa kok paham santri itu salah? Karena antara awal ayat dengan akhirnya nggak connect. Ya, tentang nama Allah Ghafur Rahim, itu nggak connect dengan yang awal tadi. Wasariku wasariqatu, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya. Kalau Ghafur Rahim di akhir ayat, nggak perlu dipotong apa? Tangannya. Ini nggak connect. Allah mengatakan laki-laki dan perempuan yang mencuri, potong tangannya. Nggak mungkin penutupannya Ghafur Rahim. Yang tepat, Azizun Hakim. Ini ada silanya hubungan yang erat antara awal ayat dengan penutupan ayat yang di situ ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan doa juga sama. Ya. Harus dikonekkan. Mintanya ilmu, panggil nama Allah, ya Alim. Minta rahmat, ya Rahman. Ya. Minta agar orang kafir, orang dolim, al-bid'ah diadab, pakai nama Allah, ya Aziz. Ahlikil kafara wal mubtadi'in, wad dolimin misalnya. Ini adab dalam berdoa. Kemudian, ikhwanifillah wa khatir rahmanakumullah, yang kedua, doaul ibadah. Doa ibadah. Yaitu nggak langsung minta apa yang kita inginkan. Kata beliau, anta ta'abbada lillahi ta'ala bimuqtada hadil asma. Yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan mengamalkan kandungan nama-nama Allah. Ya, engkau beribadah kepada Allah dengan apa? Melaksanakan makna kandungan dari nama tersebut. Misalnya Allah bernama At-Tawwab, kata beliau. Maka ketika Anda memahami Allah itu tawab, Anda bertobat kepada Allah. Ini namanya doaul ibadah. Doa, di situ Anda berdoa agar tobat Anda diterima. Karena Allah namanya At-Tawwab. Jadi kalau bisa kita katakan, doaul mas'alah, doa mas'alah itu permintaan yang tersurat langsung. Permintaan yang apa? Tersurat. Sedangkan doaul al-ibadah itu doa permintaan yang tersirat. Anda bertobat, apa yang ingin Anda minta kepada Allah, diterima tobat Anda. Jadi sekali lagi, ini kalau bisa kita bedakan secara mudah bahasanya, doa mas'alah dengan doa ibadah. Doa mas'alah itu langsung 7 poin Anda meminta kepada Allah. Ya Rahman irhamni. Kalau doaul ibadah, itu doa yang tersirat. Anda tobat kepada Allah, dalam hati Anda minta kepada Allah
tobat Anda diterima. Insyaallah wadih. Wa tadhkuru bilisanika li'annahu sami. Ya. Ketika Anda berzikir kepada Allah dengan lisan Anda, subhanallah, alhamdulillah, ya. Anda meyakini dalam hati Allah as-sami. Kalau kita bahas ya, fikih Asmaul Husna, ini ada buku yang insya Allah antum sudah tahu juga, karangan Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Alhamdulillah kita juga sudah pernah menerjemahkan fikih Asmaul Husna, dan alhamdulillah juga sudah kita kaji meskipun ringkasan. As-sami ini memiliki beberapa makna. Ya. Ada makna as-sami itu, ya Allah istajib. Ya Allah kabulkan doa kami, karena engkau as-sami. Ya. Ada juga as-sami itu maknanya untuk mengancam. Ya. Misalnya, laqad sami Allahu qala laqad qasami Allahu qala alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh Allah mendengar orang Yahudi yang mengatakan Allah fakir sedangkan kami kaya, kata orang Yahudi. Allah mendengar di situ bukan sekedar mendengar begitu saja. Namun di situ maknanya ya, Allah mengancam. Ya, Allah mendengar ucapan kufur kalian. Hati-hati, Allah akan mengadab kalian. Itu di antara makna as-sami. Ya, Allah mendengar. Beda dengan misalnya seperti kita waktu ya, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Sami Allah di situ, Allah as-sami, sami Allah di situ sifatnya Allah mendengar sekaligus mengijabahi, mengabulkan permintaan kita. Jadi kita berzikir kepada Allah dengan keyakinan bahwasanya zikir kita ini didengar oleh Allah dan akan diberikan pahalanya nanti di dunia wal akhirah. Atau yang ketiga, kata para ulama, as-sami sekedar mendengar. Allah mendengar. Laqad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tasyaqqi Allah. Itu sifat pendengaran atau nama Allah as-sami. Kemudian juga ketika seseorang itu merasa diawasi oleh Allah, muraqabat Allah, karena Allah al-basir, maha melihat. Ya. Dia meninggalkan maksiat misalnya karena tahu Allah itu al-basir, maha melihat. Itu namanya du'a'u al-ibadah. Minta kepada Allah pahala dengan keyakinan tadi. Kalau kita meninggalkan maksiat karena Allah, karena melihat kita semuanya, maka insya Allah itu akan bernilai pahala di sisi Allah. Namanya du'a'u al-ibadah. Sekali lagi, bedanya du'a'ul ibadah dengan do'al mas'alah. Kalau do'al mas'alah itu permintaan yang tersurat kepada Allah. Adapun du'a'u al-ibadah itu permintaan yang tersirat, ya, meskipun dua-duanya sama, ya, dalam artian berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa min ajli manzilatihi hadhihi wa min ajli kalamin nas fihi bil haqqi taratan wa bil batilin nasyi'al jahli aw ta'assub tarat ukhra ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara minal qawaid. Ya. Kata beliau, karena kedudukan tauhid asma wa sifat ini sangat mulia, seperti yang sudah saya sampaikan, ini adalah ilmu yang paling mulia, dan karena banyaknya manusia yang berbicara tentang hal ini, terkadang dengan hak dan terkadang dengan kebatilan, ya, seperti yang kemarin-kemarin baru viral itu, ini sekali lagi memotivasi ya, kita dan juga memotivasi penulis ini untuk menulis buku beliau ini. Ya. Beliau menulis buku ini karena tadi, motivasinya karena kedudukan ilmu ini yang luar biasa dan karena banyaknya manusia yang mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Banyak yang berbicara masalah nama-nama sifat Allah, kata beliau anil jahal, karena kejahilan. Misalnya menuduh
kaidah-kaidah yang akan kita pelajari ini katanya hanya dikarang-karang oleh Wahabi atau karangan Ibnu Taimiyah kata mereka. Ya, padahal ini semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama sejak ya dahulu kala, ya mulai zaman Imam 4. Ya. Mungkin yang pernah ikut kajian kita kemarin-kemarin, kita sodorkan misalnya kitab At-Tauhid. Ya, kalau bukunya ada 2 jilid yang saya punya ini. Ini misalnya, ini ada kitab Tauhid 2 jilid, ya, karangan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Ini hidup di abad 4 Hijriah. Beliau meninggal tahun 300 Hijriah. Jadi sekali lagi, apa yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, tongkat estafet ulama terdahulu. Nggak ngarang-ngarang sendiri. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, terkadang karena ta'assub, ya sudah kadung fanatik dengan golongannya. Maka asbun saja ngomongnya. Ini buku dikarang-karang oleh Wahabi. Karena apa? Sudah fanatik, sudah buta matanya. Dan buta apa? Mata hatinya. Padahal kitab-kitab ulama sangat banyak. Bahkan dari mazhab Syafi'iyah. Ya, kalau kita sebut misalnya yang sudah pernah alhamdulillah kita ajarkan, ya kitabnya Imam Muzani. Murid seniornya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Punya kitab Syarhus Sunnah yang sudah kita kaji alhamdulillah. Ya. Kemudian juga ada kitab tadi Ibnu Khuzaimah, kitab Tauhid. Ini mazhab Syafi'i semua. Ibnu Khuzaimah mazhabnya Syafi'i. Kemudian Imam Al-Lalikai. Kemudian juga ada kitab Al-Hujjah fi Bainil Mahajjah, kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Ini ulama-ulama senior dari mazhab Syafi'iyah. Cuma mereka karena ta'assub sudah dibutakan matanya oleh ta'assub tadi, membela mati-matian akidah nenek moyangnya, maka apa tidak mau tahu dengan kitab-kitab ulama-ulama dari mazhab mereka sendiri. Ya. Kemudian kata beliau, beliau pun menulis buku tentang kaidah-kaidah tauhid asma wa sifat, dan sekali lagi ini hanya menyimpulkan, meringkas ya. Beliau ini hanya meringkas, menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan ulama-ulama terdahulu. Ya, bukan Syekh Muhammad bin Utsaimin ngarang sendiri. 6. Itu muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Langsung kita lanjutkan kaidah yang pertama. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Qaidul Muslah ini membagi menjadi 4 bagian ya. Ada kaidah-kaidah khusus tentang nama-nama Allah. Ya. Antum lihat ada daftar isinya itu. Yang pertama babnya berkaitan dengan kaidah-kaidah khusus tentang nama-nama Allah. Kemudian bab yang kedua kaidah-kaidah khusus tentang sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir membantah syubhat ahli al-bid'ah. Ya. Ini sekali lagi luar biasa buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala wa jazakallahu khairan al-jazaa al-islam wal muslimin. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kaidah yang pertama, asma Allah taala kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya itu husna. Dari segi bahasa Arab, husna itu mu'annas dari ahsan. Ya. Akbar, mu'annasnya apa? Kubra. Ya. Jadi kalau seperti antum sering dengarkan tabligh akbar. Tabligh akbar, al-akbar yang paling besar, Allahu Akbar. Ya. Ini kalau dari sisi bahasa Arabnya, akbar untuk mudzakkar, sedangkan al-kubra untuk muannas, ya. At-tabligh al-akbar, ad-da'watul kubra misalnya. Di sini Allah semua nama-namanya husna. Husna itu sekali lagi
mu'annas dari ahsan, nama-nama Allah yang paling baik. Ya. Maknanya balighatun fil husni ghayatuh. Nama-nama Allah itu sampai di puncak kesempurnaannya. Ya, seperti itu maknanya. Ya. Nama yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling indah. Itu nama-nama Allah. Itu makna asma Allahi al-husna. Balighatun fil husni ghayatuh. Puncaknya kesempurnaan sudah. Nah, dalilnya kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, walillahil asma'ul husna. Ini yang kita lewati tadi. Surat Al-A'raf 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ayat yang semisal dengan ini ada 4 dalam Al-Quran. Ya. Antum bisa catat mungkin, kata-kata Allah memiliki nama-nama Al-Husna, itu ada 4 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama dari surat Al-A'raf 180, kemudian surat Al-Isra ayat 110. Surat Al-Isra ayat 110. Qulidu Allah awidur rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Engkau berdoa dengan menyebut nama Allah. Kemudian surat Toha ayat 8. Surah Toha ayat 8. Allah ilaha illahu lahul asma'ul husna. Dan yang terakhir di Al-Hasyr yang terakhir. Al-Hasyr ayat 24. Ayat terakhir. Ya, tadi kita sudah sampai pada surat Al-Hasyr. Ya, di akhir surat Al-Hasyr Allah mengatakan Wallahul khaliqul baril musawwirul lahul asma'u al-husna. Jadi ada 4 ayat yang menyatakan Allah memiliki nama-nama yang paling indah, al-husna. Sebelum kita melanjutkan, ada faedah yang mungkin agak sedikit mendalam dari para ulama tentang pembahasan kalau kita lewati beberapa kitab akidah, ada pembahasan al-ismu huwal musamma aula. Ya. Al-ismu huwal musamma aula. Itu ada pembahasan para ulama. Ya, apakah nama itu adalah al-musamma? Ini pembahasan agak mendalam, cuma di sini dalil kata ulama yang paling tepat menjawabnya al-ismu lil musamma. Ini sekali lagi faedah yang agak sedikit mendalam. Kalau memang nggak paham, simpan dulu. Ya. Ada pembahasan al-ismu lil musamma. Jadi kata-kata walillahi al-asmaul husna itu dalil. Kalau ada pembahasan apakah al-ismu wal musamma, maka jawabnya al-ismu lil musamma. Ini jawaban kebanyakan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena memang ini pembahasan dibawakan oleh ahli bid'ah untuk mengatakan nama-nama Allah itu makhluk. Ya. Ada kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah punya keyakinan asma Allah makhlukatun. Ya, ini pembahasan tadi. Kita jawab al-ismu lil musamma. Nanti insya Allah suatu saat ada pembelajaran khusus masa ini. Cuma ini faedah dari nama Allah walillahi al-asma itu ada kata lillah. Maka al-ismu lil musamma. Baik, kemudian kata beliau, nama Allah dikatakan al-husna li'annaha mutadhamminatun li sifatin kamilah. Kenapa nama Allah itu al-husna yang paling indah? Karena nama Allah mencakup sifat-sifat yang paling sempurna. Ya, la naqsa fiha biwajhil wujud. Tidak ada kekurangan sama sekali. Ada pula yang menambahkan nama Allah itu al-husna karena menunjukkan zat yang paling sempurna, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi ada 2 alasan kenapa nama Allah itu al-husna.
Karena yang pertama menunjukkan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena nama Allah mengandung sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Ya, tidak ada kekurangan di dalamnya. Biwajhil wujuh. Dari segala sisi nggak ada kekurangan sama sekali. La ihtimalan wala takdiran. Bahkan kemungkinan-kemungkinan itu pun tidak ada. Kemungkinan ada kekurangan pun tidak ada. Apalagi kalau kita bahas misalnya Allah namanya As-Salam. Allah namanya As-Salam. Apa arti As-Salam? Alladzi yaslam min kulli aibin wa naqsin. Kita setiap salat membaca zikir Allahumma antas salam. Kita pahami as-salam itu artinya alladzi yaslam min kulli naqsin, yang selamat dari kekurangan, wa aibin, dari segala bentuk aib. Itu salah satu sebab nama Allah itu Al-Husna, karena mengandung sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada nama Allah yang tidak punya sifat. Makanya nanti akan ada kaidah, setiap nama Allah pasti punya sifat. Nama Allah Al-Alim, sifatnya Al-Ilmu. Allah namanya As-Sami, sifatnya As-Sama. Dan itu semuanya sempurna, nggak ada kekurangan sama sekali. Allah zatnya itu sempurna, namanya sempurna, demikian pula dengan sifatnya, demikian pula dengan perbuatan Allah, semuanya sempurna. Kemudian dicontohkan oleh beliau nama Al-Hayyu. Ya. Nama Al-Hayyu ismun min asma'illahi ta'ala mutadhamminun lil hayatil kamilah. Namanya Al-Hayyu mengandung sifat Al-Haya, sifat kehidupan. Namun kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluk. Apa bedanya? Di antaranya kesempurnaan hidupnya Allah allati lam tusbaq bi adamin wa la yalhaquha zawan. Tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan diiringi oleh kebinasaan. Sedangkan manusia didahului oleh ketidakadaan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Setelah manusia hidup, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini kehidupan manusia. Beda kehidupan Allah dengan kehidupan manusia. Ini juga sebagai bantahan kepada kelompok ahli kalam yang mereka menolak sifat-sifat Allah seperti sifat tangan, sifat wajah, ya, sifat istiwa, dengan alasan kalau kita menetapkan sifat itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, kita katakan tidak, beda sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah punya sifat wajah nggak sama dengan sifat wajah makhluk. Sebagaimana mereka, ahli kalam, sebagian mereka menetapkan sifat 7. Ya, sifat 7 mereka tetapkan, sifat al-haya di antara sifat kehidupan. Kalau kita bantah mereka dengan membalikkan keyakinan mereka, kalian mengatakan Allah punya sifat kehidupan, al-haya. Ya, berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka akan mengatakan, oh beda kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk. Kalau kita jawab, kita kejar lagi, kita katakan, ya begitu juga dengan wajah Allah, nggak sama dengan wajah makhluk. Ya, ini sekali lagi, itulah ahlul bid'ah, mereka pelin-pelan, mereka mencela-menceli, menetapkan 7 sifat, namun menolak sebagian yang lain. Al-hayatul mustalzimah li kamali sifat. Kehidupan Allah mengandung kesempurnaan sifat-sifat Allah. Semua sifat Allah, sempurna sifat Allah. Paling indah. Minal ilmi wal qudra wa sama' wal basar wa ghairiha. Demikian pula dengan nama Allah Al-Alim, yang mengandung sifat Al-Ilmu. Ilmunya Allah nggak sama dengan ilmunya makhluk. Kata-katanya sama. Kita punya ilmu, Allah punya ilmu. Namun nggak sama hakikatnya. Dan ini suatu kaidah yang harus kita pahami. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Ini yang tidak dipahami oleh ahli bidah, oleh ahli al-kalam. Ya, meskipun mereka sudah kita sampaikan tadi pelin-pelan, menetapkan 7 sifat, menolak sebagian yang lain. Ketika mereka menetapkan sifat ilmu,
Ya, mereka kan menetapkan 7 sifat. Ya, al-haya, al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, al-kalam, as-sama' wal basar. Ya, kalau kita katakan kalian juga mujassimah, kalian juga musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, karena kalian menetapkan 7 sifat itu yang itu juga ada pada makhluk. Kalau mereka mengatakan beda 7 sifat itu dengan sifat makhluk, kita katakan ya sama dengan sifat wajah, sifat al-istiwa nggak sama dengan istiwa, nggak sama dengan wajahnya makhluk, selesai masalah. Cuma itulah al-bid'ah, implan, min. Sifat ilmunya Allah sempurna, nggak sama dengan ilmunya makhluk. Ilmunya Allah la yadillu rabbi wa la yansa. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak diiringi oleh kelupaan. Adapun ilmunya manusia, dulu manusia itu ya, wa kanat insanu zaluman jahula, kata Allah. Manusia itu asalnya zalim, asalnya jahil. Setelah belajar baru dia paham. Ya, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Setelah belajar terkadang apa? Lupa. Itu sifat ilmunya manusia, enggak sama dengan ilmunya Allah. Kemudian ilmunya Allah luas. Sedangkan ilmu manusia wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi itu yang menunjukkan nama-nama Allah Al-Husna, karena nama-nama Allah itu mencakup sifat-sifat yang sempurna. Kemudian Syekh Muhammad bin Utsaimin membawakan dalil-dalilnya tadi. Insya Allah sudah jelas tentang ilmunya Allah, ilmuha inda rabbi fi kitab. Insya Allah antum lihat sendiri di terjemahan kalau yang mau terjemahannya atau tafsirnya juga. Namun intinya di situ ayat-ayatnya berkaitan dengan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya luas, ilmunya tidak terbatas, ilmunya tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh kelupaan. Wa misalun salis, contoh yang ketiga, kata beliau, nama Allah Ar-Rahman. Ismun min asma'illahi ta'ala mutadhamminun lirahmatil kamilah. Allati qala anha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama yang sifatnya sama, yaitu Ar-Rahmatu. Ya. Ini salah satu sifat Allah yang ditakwilkan oleh ahli kalam. Ahli kalam tadi sudah kita sampaikan tidak menetapkan sifat Ar-Rahman. Mereka hanya menetapkan 7 sifat tadi. Sifat Rahman enggak mereka tetapkan sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini salah satu kepelimpanan mereka. Ahlussunnah menetapkan Allah punya nama Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahman. Rahmatnya Allah itu kamilah, sempurna, enggak sama dengan rahmatnya makhluk. Ya, di antaranya kata Rasulullah SAW, lillahi arhamu bi ibadi min hadi bi waladiha. Allah lebih sayang ya terhadap hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya, seorang ibu pastilah sayang kepada anaknya, sangat sayang sekali. Namun Allah lebih lagi. Ini salah satu kesempurnaan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sangat sayangnya sekali. Bahkan orang kafir pun, orang alil bid'ah pun Allah kasihani, dalam artian tetap Allah berikan mereka makan, berikan minum, kesehatan, padahal mereka kafir, padahal mereka alil bid'ah. Ya, dan inilah salah satu perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ya, kalau kita ditanya apa perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim, di antaranya kalau Ar-Rahman itu sifatnya meliputi semua manusia, yang kafir, yang alil bid'ah Allah kasihani. Tapi Ar-Rahim ini lebih khusus untuk orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Namun intinya kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang manusia ataupun makhluk-makhluknya. Adapun hadis tadi berkaitan dengan seorang ibu yang menjadi tawanan ketemu dengan anaknya yang juga tawanan. Ya, ditahan. Ya, bagaimana seorang ibu yang sudah lama nggak ketemu anaknya ditawanan lagi, maka dia memeluknya, dia pun menyusuhinya. Namun kata Rasul, Allah lebih sayang terhadap hamba-hambanya daripada seorang ibu dalam keadaan seperti itu.
Dan disampaikan juga dalil-dalil dari ayat wa rahmati wasi'at kullasyai' wa qala an du'ail malaikal mu'minin rabbana wasita kullasyai' rahmatan wa ilma, dan lain seterusnya. Ini 3 contoh yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang kesempurnaan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Adapun ya, semua nama Allah kiaskan dengan ini. Semua nama Allah al-husna, semua nama Allah mengandung sifat-sifat yang sempurna. Ini hanya sekedar permisalan saja. Kemudian kata beliau, wal husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibari kulli ismin ala infiradi. Tadi nama Allah Al-Hayyu, nama Allah Al-Alim, nama Allah Ar-Rahman, itu setiap nama sudah mengandung sifat-sifat yang sempurna tadi. Wa yakunu bi'tibari jam'ila ghairihi. Apalagi kalau digabung satu nama dengan nama yang lain. Dan itu yang sering kita temui di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran banyak ditutup dengan 2 nama Allah. Seperti tadi, Azizun Hakim. Nama Allah Ghafurur Rahim. Sering kita dapati ayat-ayat Al-Quran ditutup dengan 2 nama Allah itu. Seperti dalam ayat kursi misalnya, Wahwal Aliyul Azim. Makanya kata para ulama, semua Al-Quran isinya tauhid. Di antaranya setiap ayat itu kebanyakan ditutup dengan tauhid asma wa sifat. Itu juga menunjukkan pentingnya tauhid asma wa sifat. Kata beliau, satu nama yang Allah sebutkan itu sudah menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Menunjukkan itu nama yang husna. Apalagi kalau digandengkan, tambah lagi kesempurnaannya, tambah indah lagi, tambah baik lagi, tambah sempurna lagi. Fayasul bijam'il ismi ilal akhar kamalun faqa kamal. Kalau digabungkan 2 nama Allah seperti dalam penutupan ayat-ayat itu, maka itu menunjukkan kesempurnaan di atas kesempurnaan, nurun ala nur. Makanya kata para ulama, disebutkannya 2 nama Allah sebagai penutup ayat itu nggak sembarangan. Itu ada makna, ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Alimaha man alimaha wa jailaha man jailaha. Contoh kata beliau, misal zalik, Allah sering menutup ayat dengan Al-Azizul Hakim. Seperti pada ayat tadi, wasariq wasariqatu faqtau aydiyahuma jazaan bima kasabana kalamullah wallahu azizun hakim. Apa hikmah digabungkannya nama Al-Aziz dan Al-Hakim? Kita yakini Al-Aziz, ya, kalau disebutkan sendirian, Al-Aziz itu sudah menunjukkan nama yang paling sempurna dan menunjukkan sifat yang paling sempurna, yaitu sifat Al-Izzah. Ya. Nama Allah Al-Hakim itu sendirian disebutkan sudah menunjukkan nama yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling baik. Menunjukkan sifat yang paling sempurna. Apalagi kalau digandengkan Al-Aziz Al-Hakim. Kata beliau, fa inna Allah Ta'ala yajma' bainahuma fil Qur'an katsiran. Fa yakunu kullun minhuma dalan 'alal kamalil khas. Allah menggabungkan 2 nama itu dalam banyak ayat Al-Quran. Setiap nama itu menunjukkan akan kesempurnaan yang khusus. Al-Aziz menunjukkan akan kesempurnaan sifat Al-Izzah. Al-Hakim menunjukkan sifat kesempurnaan Al-Hikmah. Al-Riyak tadi, wahwal izzah fil aziz wal hukmu wal hikmah fil hakim. Kalau digandengkan 2 itu, wal jam'u bainahuma jalan ala kamal akhar. Jadi ada 3 kesempurnaan dalam nama Al-Aziz Al-Hakim. Al-Aziz ya disendirikan itu punya kesempurnaan sendiri, Al-Hakim punya kesempurnaan sendiri. Ketika digabungkan ada kesempurnaan yang lain, yaitu apa? Anna izzatahu ta'ala makrunatul bil hikmah. Keperkasaan Allah, kekuasaan Allah itu diiringi dengan hikmah. Apa itu hikmah? Wad'u syai' fi maudhi'i. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi digabungkannya Al-Aziz dan Hakim itu ada makna yang tersirat. Apa itu? Bahwasanya kekuasaan Allah, keperkasaan Allah tidak zalim. Ya, namun Hakim, ada hikmah, keadilan di situ. Fa'izzatu la taqtadi dzulman wa jawran wa su'a fi'lin. Kekuasaan Allah tidak mengandung kezaliman sama sekali. Ya, berbeda dengan sebagian
makhluknya. Ya, baru menjadi Pak RT saja sudah luar biasa zalimnya kayak Fir'aun, ya, atau dia sebagai kepala sekolah misalnya, ya, padahal cuma segelintir orang, tapi kelakuannya seperti Fir'aun yang zalim misalnya. Ini manusia, kekuasaannya tidak diiringi oleh apa? Hikmah. Ya, ada unsur subjektifnya, tidak objektif misalnya. Ini kekuasaannya manusia, namun Allah aziz, namun dia hakim. Kemudian juga fa'izzatu la taqtadi dzulman wa jawran wa su'a fi'lin kama qad yakunu min a'izza'il makhluqin. Fa innal aziz minhum qad ta'khudul izza bil ismi fayadlim wa yajul wa yusi tasarruf. Ini yang kita sampaikan tadi, kalau manusia punya kekuasaan terkadang demikian. Yang kekuasaannya kecil saja, dolimnya kayak Fir'aun, apalagi yang lebih tinggi lagi misalnya. Wa kadzalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu makrunani bil izil kamil. Demikian pula kebijaksanaannya Allah itu tidak diiringi oleh kelemahan. Ada orang yang bijak namun dia apa? Tidak punya kekuasaan. Dia meskipun jadi kepala misalnya, namun dia disetir oleh kepala orang lain. Naudzubillah min dzalik. Namun hikmahnya Allah, izahnya Allah saling apa? Beriringan. Kebijaksanaannya Allah diiringi dengan kekuasaannya Allah. Kekuasaan Allah diiringi oleh kebijaksanaannya Allah. Ya. Kekuasaannya tidak zalim karena dia hakim. Hakimnya Allah tidak lemah karena dia aziz. Jadi kalau kita simpulkan, digandengkannya aziz hakim ini memiliki 3 kesempurnaan. Kesempurnaan izzah, kesempurnaan hikmah, kesempurnaan izzah wal hikmah ketika digandengkan. Intinya sekali lagi, kenapa Allah itu namanya husna? 2 alasan tadi. Karena menunjukkan zat yang paling sempurna, yang paling mulia, dan yang kedua menunjukkan sifat-sifat yang sempurna pula. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan atas ilmunya yang diberikan pada hari ini. Demikian Ustaz. Nah, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.